warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat, selamat datang di KSR PMI Unit Polkesma. Pada podcast kali ini bersama saya Adelia Andri bakal bahas topik mengenai kesehatan mental bersama narasumber yang hebat tentunya. Kali ini kita kedatangan Kak Bisma dari KSR PMI Unit Polkesma Kota Malang. Halo, selamat pagi Kak Bisma, gimana nih kabarnya Kak? Selamat pagi, alhamdulillah kabar saya sehat. Alhamdulillah sehat ya Kak, senang sekali bisa bertemu dengan Kakak hari ini. Kalau boleh tahu, Kak Bisma sekarang kesibukannya lagi apa ya Kak? Untuk kesibukan mungkin karena saya mahasiswa ya, jadi banyak tugas dan praktek-praktek yang mengharuskan saya untuk ke kampus. Lalu kan ini juga akhir semester, jadi harus ada persiapan untuk ujian juga. Iya benar-benar, karena setelah ini masuk ke semester selanjutnya gitu ya Kak, jadi kesibukannya juga makin bertambah lagi. Kalau dari kesibukan Kak Bisma sendiri, pernah gak sih Kak merasakan udah di fase selain lelah secara fisik, juga merasakan lelah pada kondisi mental? Mungkin bisa dikatakan kondisi mental yang mulai merasa kurang sehat gitu, dikarenakan melakukan kesibukan pada saat itu Kak. Pas kesibukan sih pernah merasa lelah, terutama pas banyak tugas. Itu rasanya malas banget buat ngerjain, padahal itu deadline-nya udah mepet. Ya itu semua aku rasain pas aku udah capek banget. Tapi biasanya nggak aku terusin sih rasa malasnya. Nanti kan kalau keterusan jadi kebiasaan. Palingan cuma males sesaat terus aku buat keluar atau main HP. Kalau malesnya udah hilang ya aku lanjut ngerjain tugas lagi. Pokoknya jangan terlalu dimanja rasa malasnya, nanti jadi kebiasaan. Oh, oke Kak. Jadi pastinya Kak Bisma juga pernah merasakan di fase tersebut ya. Begini Kak sebenarnya ya, saya ingin berbicara tentang kesehatan mental. Menurut Kak Bisma tuh apa sih definisi dari kesehatan mental sendiri? Menurut saya, definisi kesehatan mental itu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal dari seseorang, dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang lain. Contohnya, kondisi kejiwaan seseorang yang sehat bisa dilihat dari perilaku, penampilan, pola hidup, dan kebersihan, yang mana hal-hal tersebut mencerminkan kondisi kejiwaan seseorang. Oke Kak, ada yang sekarang paham. Jadi, kesehatan mental itu juga dapat didefinisikan sebagai perkembangan dari diri seseorang seperti perkembangan emosional yang dapat berjalan selaras dengan orang lain. Dan kalau untuk kondisi kejiwaan, salah satunya dapat dilihat dari pola hidup seseorang. Apakah pola hidup orang tersebut mencerminkan kondisi kejiwaan yang sehat atau sebaliknya? Gitu kan ya Kak? Kalau dari tanda dan gejalanya, seseorang dapat dikatakan terkena gangguan mental tuh apa aja sih Kak? Baik, untuk tanda gejalanya ada beberapa ya. Salah satunya yaitu sedih berkepanjangan dalam waktu yang lama, lalu berkurangnya kemampuan melakukan kegiatan, terus menurunnya motivasi. Ini biasanya timbul rasa malas, lalu marah-marah tanpa sebab, terus bicara atau tertawa sendiri, mengamuk, menyendiri, tidak mau bergaul, contohnya introvert, lalu tidak memperhatikan penampilan atau kebersihan, ya ini seperti jarang mandi. Lalu yang paling parah itu mengatakan atau mencoba untuk membunuh diri. Tapi kalau seseorang mudah menangis, itu apa juga termasuk dari tanda dan gejala yang sama Kak? Kalau mudah menangis belum bisa dikatakan tanda gejala ya, karena kan batasan kondisi emosional setiap orang berbeda-beda. Ada yang masalah sedikit terus menangis, ada yang banyak masalah tapi tetap bisa senyum. Tapi kalau tiba-tiba menangis tanpa alasan, terus nangisnya terus-terusan dan sehari bisa beberapa kali menangis, nah itu bisa dikatakan tanda gejala gangguan jiwa. Oke Sobat Sehat, jadi kalau mudah menangis itu belum termasuk dari tanda dan gejala seseorang yang terkena gangguan mental ya. Kalau tadi kita membahas secara umum mengenai kesehatan mental mulai dari definisi serta tanda dan gejalanya, selanjutnya kita membahas lebih dalam lagi mengenai kesehatan mental. Dari sisi tanda dan gejalanya nih, bagaimana cara untuk memperbaiki mental yang hancur, hampir frustasi dan depresi agar kembali seperti dulu lagi menurut Kak Bisma? Untuk memperbaiki mental yang terganggu bisa dengan berobat ke rumah sakit,
Tetapi itu harus dilihat kembali ya, masalah jiwanya itu berat atau tidak. Kalau seperti sedih berkepanjangan, malas, atau menyendiri itu kan tidak terlalu berat. Jadi bisa berobat ke psikolog atau cukup berobat ke rumah sakit umum. Sedangkan untuk masalah yang seperti mencoba bunuh diri, menyerang orang lain tanpa sebab, perilaku kekerasan, itu sudah termasuk gangguan jiwa yang berat, sehingga harus diobatkan ke rumah sakit jiwa. Oke Kak, jadi kalau ingin memperbaiki mental, salah satunya pergi ke psikolog ya. Dan nantinya tentu juga akan diberikan solusi gitu ya Kak, dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Adanya rasa frustasi maupun depresi yang timbul dari dalam diri seseorang tentunya dapat beberapa penyebab. Mungkin karena adanya sebuah tuntutan maupun tekanan yang berasal dari lingkungan sekitar nih Kak. Bicara mengenai tuntutan, mungkin kakak tahu di zaman sekarang sudah tidak asing lagi dengan namanya street parents. Dan beberapa anak mungkin merasakan, lalu bagaimana sih tips untuk menghadapi street parents terutama bagi para remaja sekarang? Karena mungkin sebagian orang yang merasakan hal tersebut membuat mentalnya menjadi tidak sehat dikarenakan adanya suatu tuntutan dari orang tua. Wah, street parent ya. Mungkin setiap orang tua pasti menginginkan anaknya untuk berperilaku baik sesuai aturan yang berlaku maupun aturan yang ditetapkan oleh orang tua itu sendiri. Tetapi terkadang orang tua menuntut anaknya harus berkelakuan atau bertindak sesuai dengan tuntutan orang tua. Terkadang di situ mental anak terbebani karena anak tidak bisa bebas mengeksplorasi hal-hal yang diinginkan. Untuk saran dari saya, menghadapi street parent itu kita harus bisa membuktikan bahwa kita bisa menjadi seperti yang diinginkan oleh orang tua dengan cara kita sendiri, sehingga kita tidak terbebani saat menuju ke keinginan yang diinginkan oleh orang tua, tetapi kita tetap enjoy menjalankannya dengan cara kita sendiri. Oke, buat sobat sehat di luar sana, dengerin tuh ya kata Kak Pisma. Jadi, jika selama ini atau sampai sekarang merasakan street parents, kalian bisa kok membuktikan ke orang tua kalian bahwa kalian juga bisa menjadi yang mereka inginkan dengan cara kalian sendiri. Tapi bersyukurnya di zaman sekarang masih ada loh orang tua yang cara mendidiknya tidak terlalu memberikan tekanan. Ya mungkin kayak street parents tadi. Tapi ya memang setiap orang tua juga punya cara tersendiri untuk mendidik anaknya. Ada juga yang anaknya semakin dewasa, orang tuanya bisa dijadikan sebagai tempat curhat mereka. Dan ada juga yang anaknya semakin dewasa, orang tuanya mempunyai rasa kekhawatiran yang berlebih, apalagi anak perempuan sih pastinya. Tapi Kak Bisma, ketika kesehatan mental dan batin kita sudah tidak sehat, bagaimana cara memperbaiki selain dengan agama atau dengan cara meningkatkan iman kita? Ya, agama memang berperan besar dalam ketenangan batin seseorang. Tapi selain dengan agama, mental bisa diperbaiki dengan faktor sosial. Contohnya seperti sering berkomunikasi dengan orang-orang lain, sehingga apa yang menjadi beban pikiran kita bisa kita curahkan kepada orang lain. Bahkan kita bisa meminta saran untuk menghadapi masalah yang membebani pikiran kita. Oke Sobat Sehat, itu tadi ya, aku sangat setuju sekali dengan pendapat Kak Bisma. Jadi memperbaiki mental itu tidak melulu dengan cara meningkatkan iman, tapi juga bisa dengan cara bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita juga. Seandainya Kak Bisma dihadapkan dengan seseorang yang mempunyai gangguan kesehatan mental nih ya Kak, maka apa sih yang bakal Kak Bisma lakukan terhadap orang tersebut? Wah, pertanyaan yang bagus nih. Seumpama kalau saya dihadapkan dengan seseorang yang mempunyai gangguan mental, pertama, saya akan bertanya terlebih dahulu dengan orang tersebut apa yang menjadi penyebab sehingga mengalami gangguan mental. Tetapi kan orang dengan gangguan jiwa biasanya sulit untuk diajak berkomunikasi secara normal karena apa yang kita sampaikan belum tentu bisa mereka terima dengan benar. Maka sehingga itu kita harus bertanya ke keluarga apa yang menjadi penyebab munculnya gangguan mental pada orang tersebut. Tentunya dalam hal mencari informasi kita harus sabar dan memahami kondisi pasien maupun keluarga. Dan juga jangan lupa menggunakan bahasa yang sopan, jelas dan singkat sehingga pasien dan keluarga dapat menerima apa yang kita sampaikan.
Begini Kak Bisma, dari pengalamanku sendiri, bahkan ini mungkin saja terjadi sama aku. Ada keadaan mentalnya kurang sehat, tapi kayaknya nggak berani terbuka ke orang tuanya. Jadi kayak tertutup gitu Kak. Jadi kan karena masalah ini, karena dia ini tertutup, orang tuanya juga kan nggak tahu kalau mental anaknya kurang sehat itu. Masukan atau saran dari Kak Bisma itu gimana ya? Ya, itu memang sering saya alami juga. Kadang merasa canggung kalau mau curhat ke orang tua dan lebih memilih untuk curhat ke teman. Tapi hal tersebut biasanya disebabkan karena kurangnya komunikasi antara keluarga, sehingga canggung kalau mau berbicara. Kita bisa mulai dengan mencoba kalau ada waktu senggang atau waktu ngumpul sama keluarga, kita bisa mencoba untuk cerita-cerita pengalaman kuliah, sekolah, ataupun masalah-masalah yang kita hadapi sama ini. Nanti lama-kelamaan pasti rasa canggung untuk bercerita atau berkomunikasi dengan orang tua bakal hilang, sehingga kita bisa enjoy saat bercerita atau ngumpul dengan keluarga. Oke Sobat Sehat, jadi intinya itu yang terpenting adalah komunikasi antara anak dengan orang tua. Itu harus berjalan dengan baik ya, agar anak juga lebih terbuka ke orang tuanya mengenai masalah apapun. Tadi di awal kan kita udah bicara mengenai gejala dari seseorang yang terkena gangguan mental. Lalu bagaimana caranya untuk mencegah adanya gangguan mental agar kita tetap dalam kondisi yang sehat di zaman yang banyak sekali faktor yang dapat merusak mental seseorang seperti pada zaman sekarang ini Kak? Baik, untuk cara mencegahnya bisa dengan sering bercengkrama dengan keluarga, teman-teman, atau masyarakat yang lain. Karena bila kita sering berkomunikasi, bersosialisasi dengan orang lain, kita bisa mengeluarkan beban pikiran kita yang selama ini kita pendam dan juga mendapatkan jawaban untuk mengatasinya. Selanjutnya bisa dengan meningkatkan keimanan seperti rajin beribadah ataupun jalan-jalan, ya untuk istilahnya bisa disebut healing ya. Itu saat itu dilakukan ketika pikiran kita sudah terlalu jenuh. Pokoknya lakukan hal-hal yang membuat batin dan pikiran kita itu tenang, tetapi harus melakukan hal-hal yang positif. Oke Sobat Sehat, kuncinya itu healing. Oke, healing. Asik sekali. Untuk mencegah timbulnya gangguan mental pada diri sendiri di zaman yang sekarang ini tuh salah satunya seperti healing gitu ya Kak. Bicara mengenai gangguan mental seperti depresi, frustasi tentu setiap orang juga pernah mengalaminya dengan berbagai hal. Nah, kalau untuk Kak Bisma sendiri, sebagai mahasiswa pernah nggak sih Kak merasakan depresi dikarenakan tugas yang banyak? Kalau pernah, bagaimana cara Kak Bisma menangani hal tersebut? Ya, sebagai mahasiswa pasti pernah merasakan tuntutan yang banyak. Meskipun itu membuat saya merasa jenuh. Apakah saya pernah merasa jenuh? Pasti pernah. Tapi saya yakin semua tugas-tugas yang banyak tersebut pasti akan terlewati bila dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dan yang paling penting gak ngulur-ngulur waktu. Kalau capek ngerjain ya istirahat sebentar, keluar cari angin atau lihat-lihat pemandangan. Setelah itu ngerjain lagi. Pokoknya jangan ngulur-ngulur waktu dan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Pasti tugas nanti akan terlewati. Oke, jadi buat sobat sehat yang ada di luar sana yang mungkin sedang merasakan adanya banyak tugas, deadline-nya mepet, kalian bisa mencoba tips dari Kak Bisma itu yang bagus sekali, yaitu tetap mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh dan tanpa mengulur-ngulur waktu ya. Kalaupun dirasa jenuh atau capek, kalian bisa melakukan hal-hal yang dapat merefresh otak kalian. Mungkin bisa keluar cari angin seperti yang dikatakan Kak Bisma barusan. Menurut Kak Bisma, apa sih yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki gangguan mental, dan bagaimana cara untuk menerima kondisi tersebut, serta bagaimana cara untuk mengelolanya? Yang harus dilakukan oleh orang dengan gangguan mental tentu saja berobat. Karena kalau dibiarkan lama-lama malah tambah parah nantinya. Karena kan orang dengan gangguan mental itu sulit untuk sembuh sendiri, sehingga mereka membutuhkan bantuan kita untuk bisa sembuh dan mengatasi tekanan yang ada dalam dirinya. Untuk menerima kondisi tersebut saya rasa tidak ada ya, karena kan nggak mungkin orang mau dipanggil orang gila, orang gangguan mental, orang sakit jiwa. Ya satu-satunya jalan berusaha untuk sembuh.
dan lingkungan di sekitar juga harus mendukung proses kesembuhannya. Oke Sobat Sehat, jadi solusi agar orang yang memiliki gangguan mental itu sembuh yaitu dengan cara berobat agar kondisi mentalnya juga semakin membaik gitu ya. Sekarang bagaimana sih Kak caranya agar kita dapat mendeteksi keadaan mental kita? Apakah mental kita sedang dalam keadaan yang stabil atau malah sebaliknya? Untuk mendeteksinya mirip seperti yang saya sampaikan tadi. Apabila ada beberapa tanda gejala seperti sedih berkepanjangan dalam waktu yang lama, lalu berkurangnya kemampuan melakukan kegiatan sehari-hari, menurunnya motivasi untuk melakukan kegiatan seperti malas-malasan, marah-marah tanpa sebab, berbicara atau tertawa sendiri, mengamuk, menyendiri, tidak mau bergaul seperti introvert, tidak memperhatikan penampilan atau kebersihan diri, ya contohnya jarang mandi tadi, lalu mengatakan atau mencoba bunuh diri. Apabila salah satu keluarga mengalami tanda-tanda tersebut, maka anggota keluarga yang lain bisa segera memeriksakan kondisi kejiwaan ke rumah sakit. Karena kan bila terlalu lama dibiarkan, bisa menjadi gangguan jiwa yang berat, sehingga butuh proses yang lama untuk penyembuhannya. Oke Sobat Sehat, jadi kita dapat mendeteksi kestabilan mental salah satunya dengan cara kita mengamati apakah dalam diri kita terdapat salah satu gejala seperti yang udah Kak Bisma sebutkan tadi. Contohnya marah-marah tanpa sebab. Tentu dalam keadaan mental yang stabil, setiap orang perlu dong untuk menjaganya. Bagaimana menurut Kak Bisma agar kita dapat menjaga kestabilan mental? Untuk menjaga kestabilan mental bisa dengan rajin beribadah, melakukan hal-hal positif, sering berkomunikasi dengan lingkungan sekitar, dan menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk yang dapat membebani mental seperti penggunaan narkoba, bergaul dengan teman yang mempunyai kebiasaan jelek seperti minum-minuman alkohol, karena zat-zat tersebut kan akan mempengaruhi otak sehingga bisa memicu munculnya tanda gejala gangguan jiwa. Setuju nih sama Kak Bisma. Jadi Sobat Sehat, cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kestabilan mental kita itu yaitu salah satunya dengan cara melakukan hal-hal yang positif seperti menjauhkan diri dari kebiasaan yang buruk yang dapat membebani mental kita. Semakin dewasa, maka kita akan dihadapkan oleh berbagai hal yang dapat membuat mental kita menjadi lemah atau malah menjadi kuat. Lalu, bagaimana sih agar kita bisa menjadi sosok dewasa yang kuat terhadap kesehatan mental kita menurut Kak Bisma? Ya, menjadi dewasa memang sulit, karena kan banyak sekali tuntutan dan kewajiban yang harus kita lakukan. Tapi jangan dianggap semua hal itu beban. Kalau dari saya, nikmati saja alurnya, jangan dipikirkan terlalu keras. Ya simpelnya enjoy your life. Pokoknya kurangi overthinking dan negative thinking, perbanyak positive thinking agar tidak terlalu terbebani saat menjalani kehidupan. Jadi intinya itu kita kurangi overthinking ya teman-teman Sobat Sehat. Jadi kita bisa tetap menikmati alur kehidupan kita dengan enjoy dan gak perlu memikirkan hal-hal yang berlebihan. Setiap orang kan ingin mempunyai pribadi dengan kondisi mental yang sehat. Bahkan orang yang terkena gangguan mental pun juga ingin memiliki mental yang sehat. Bagaimana sih cara seseorang dapat mengetahui bahwa dirinya memiliki mental yang sehat menurut Kak Bisma? Untuk mengetahui apakah diri kita memiliki mental yang sehat, hal itu bisa dilihat dari penampilan, pola hidup, perilaku, dan kebersihan. Apakah hal-hal tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ada dan sama dengan orang lain, atau malah menyimpang dan menuju arah negatif. Contohnya, seorang laki-laki berpenampilan seperti wanita, maka sudah jelas kalau dalam dirinya ada gangguan jiwa. Entah itu penolakan terhadap gendernya atau pemikiran bahwa dirinya itu sebenarnya adalah wanita. Hal-hal tersebut kan biasanya dianggap biasa di zaman sekarang. Tetapi kita harus lebih waspada lagi dengan mengetahui tanda gejala gangguan jiwa. Oke Sobat Sehat, jadi hal yang dapat kita lakukan untuk mengetahui bahwa diri kita memiliki mental sehat salah satunya seperti yang udah dikatakan Kak Bisma tadi. Kita lihat penampilannya. Apakah penampilan kita itu udah sesuai seperti orang lain pada umumnya atau malah menyimpang ke hal yang negatif gitu ya Kak? Sekarang kasih tips dong Kak, gimana caranya menjaga kesehatan mental di masa sekarang ini dengan banyaknya perubahan. Mungkin
mungkin perubahan tersebut bisa datang dari diri sendiri atau dari lingkungan sekitar. Misalnya yang dulunya kita nggak pernah overthinking, sekarang seiring berjalannya waktu semakin dewasa, tanpa disadari kita malah sering overthinking. Tiap malam, tiap pagi, tiap sore, karena overthinking juga nggak baik kan Kak buat kesehatan. Nah, gimana tuh Kak solusinya biar mental kita tetap sehat, terutama untuk sobat-sobat sehat? Wah, overthinking ya. Kalau overthinkingnya tiap malam, tiap pagi nanti bahaya. Jadi hal-hal sepele tidak usah dijadikan overthinking. Untuk tips dari saya, lakukan hal-hal yang membuat Anda tenang saat merasa jenuh, seperti jalan-jalan atau bermain bersama teman, dan lakukan hal-hal positif lainnya. Jangan memendam beban pikiran sendiri, karena kan kita bisa curhat dengan keluarga atau teman yang bisa membantu kita mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya, lebih menikmati hidup tanpa harus mengkhawatirkan tekanan dari sekitar. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah menjaga kesehatan tubuh dengan makan makanan yang sehat serta melakukan pola hidup sehat dan bersih. Karena seperti kata pepatah, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Oke sobat sehat, jadi untuk menjaga kesehatan mental kita di zaman yang sekarang, intinya melakukan hal-hal yang kita senangi dan tentunya menuju ke arah yang hal positif gitu ya Kak. Baik, kita akan beralih ke pembahasan selanjutnya. Sebelum kita menutup podcast kali ini, berbicara mengenai kepribadian seseorang nih Kak. Tentu setiap orang mempunyai kepribadian yang berbeda-beda dengan cara menghadapi sesuatu yang berbeda pula. Beradaptasi contohnya, seseorang dengan kepribadian ekstrovert tentunya mempunyai cara beradaptasi yang berbeda dengan seseorang yang mempunyai kepribadian introvert. Sekarang, gimana sih Kak cara beradaptasi di lingkungan yang baru? Padahal sulit untuk dilakukan bagi seseorang yang mempunyai kepribadian introvert, terutama seseorang yang mempunyai sifat pendiam. Ya, memang sulit kalau mau beradaptasi tapi memiliki sifat pendiam seperti introvert. Kalau dari saya, mungkin bisa beradaptasi dengan lingkungan terlebih dahulu. Seperti apabila di lingkungan ada kegiatan atau ada acara, kita bisa mengikutinya, lalu sedikit demi sedikit berkembang dengan mulai berkomunikasi dan berkenalan dengan orang-orang yang ada di sekitar, sehingga kita bisa menghilangkan kebiasaan introvert kita dan kita bisa memulai hal yang baru tanpa takut adanya introvert itu. Oke sobat sehat, jadi salah satu tips yang dapat kita lakukan sebagai seseorang yang memiliki kepribadian introvert pada saat beradaptasi di lingkungan yang baru, salah satunya dengan cara mempelajari budaya atau kebiasaan yang ada di sekitar kita secara bertahap ya pastinya, dimulai dari pengenalan hingga melakukan komunikasi dengan orang sekitar, begitu ya Kak. Oke, saatnya kita berpamitan nih Kak. Saya sebagai MC Adalia Anicayani meminta maaf kalau salah dalam penggunaan kata-kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you Kak. See you. Karena sobat sehat, setelah membahas mengenai kesehatan mental, semoga kita semua dapat menerapkan beberapa tips yang udah diberikan oleh Kak Bisma. Dan semoga kita semua dapat menjaga kesehatan mental kita dengan baik ya. Bagi sobat sehat di luar sana yang sedang dalam kondisi mental yang kurang sehat, jangan merasa bersedih. Mari kita sama-sama belajar secara bertahap dalam proses pemulihan ini agar mental kita kedepannya lebih sehat dan kuat. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami dan jangan sampai terlewatkan video podcast terbaru kami di channel YouTube KSR PMI Unit Polkesma. Saya Adalia Anicayani, pamit undur diri. Sampai bertemu di podcast KSR PMI Unit Polkesma selanjutnya ya.